Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot, di Sora ya persoalan tarot tidak. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang terbayang kamu terus di pelupuk mata, yang terbayang kamu terus di pelupuk matanya ya. Sora akan ingetin membaca untuk banyak orang, belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Jadi silakan ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Sekarang kita mulai pembacaannya. Untuk yang pingin pembacaan pribadi berbayar, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Kita lihat dulu ya teman-teman. Kamu berdiri dengan siapa? Oke. Kamu berdiri dengan seseorang yang bersemangat. Seseorang ini juga orang yang selalu ceria, selalu bisa saja dominan. Dia juga sangat mungkin aktif di pagi hari, teman-teman. Orangnya ya, dia lebih suka aktivitas di pagi hari. Mungkin dari pagi udah bangun ya, udah ini dan itu ya. Dia suka musim yang mungkin lebih cenderung kayak musim panas ya daripada musim dingin. Jadi cuaca juga lebih senang kalau musim panas aja. Karena mungkin kalau dingin dia entah jadi mager atau apa kayak gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini tipenya oportunis ya. Satu, oportunis di sisi yang lain adalah pandai untuk melihat kesempatan, tapi di sisi lain dia juga bisa saja tahu bagaimana memanfaatkan segala sesuatunya, teman-teman ya. Orangnya gitu ya. Orangnya juga suka gambling. Gambling ini belum tentu bisa berarti harafiah dia suka judi ya. Kalaupun tidak berarti harafiah, bisa saja dia senang segala sesuatu yang cenderung itu beresiko, nyoba-nyoba gitu ya, teman-teman. Orang ini sedang dalam posisi cenderung gelisah ya. Kalau Sora lihat di sini ada satu kegelisahan, ada satu ketidakyakinan, ada satu yang bikin jadi keresahan dia. Salah satunya keresahan dia disebabkan oleh situasi finansial yang memang mungkin saja sedang berada di ujung tanduk ya. Jadi atau sedang berada dalam posisi yang bisa jadi lebih buruk atau bisa jadi lebih baik gitu ya. Ini juga tipe seseorang yang kalau Sora lihat orangnya ada beberapa yang lebih tua dari kamu ya, secara usia gitu ya, atau secara perilaku gitu kalau Sora lihat. Dan di sini kamu bisa saja mengenal dia sudah cukup lama ya. Dia tampil dengan tampilan yang lebih lembut orangnya kayak gitu ya. Terus habis itu tampil dengan seseorang yang terkesannya diem gitu ya. Orang ini itu juga dalam posisi tidak stabil ya, dia banyak pergerakan ya, mungkin dia dalam kehidupnya juga banyak harus traveling kerjanya, berperjalanan ini dan itu. Atau orang ini tuh kayak bisa saja nggak stabil dengan relationship dengan kamu, ada yang on off kayak gini, jauh nanti deket lagi, muncul nanti hilang lagi gitu ya. Kita lihat ada isu apa atau ada situasi apa dengan hubungan dengan kamu ya. Saat ini teman-teman, situasinya mungkin kalian lagi sedang sama-sama memilih untuk sendiri ya. Jadi mungkin kamu lagi sendiri, dia lagi sendiri, seperti mungkin lagi narik diri ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini juga banyak situasi yang mulai mempertanyakan kesungguhan orang ini, mulai mempertanyakan kejujuran orang ini. Karena di sini ada situasi di mana ada kebohongan, ada manipulasi, ada ketidakjujuran di sana gitu ya. Nah, di sini juga ada situasi tentang LDR ya teman-teman. Jadi yang jadi situasinya adalah selain memang situasi keuangan dia cenderung sedang gambling gitu keadaannya, ini juga ada isu tentang bagaimana ketegasan dia. Itu juga ada di sini, ketegasan pendiriannya seperti apa, prinsipnya seperti apa. Di sini juga mungkin ada kebohongan, ada di sini manipulasi yang tadi Sora udah bilang, tapi dan di sini juga ada tentang situasi perjalanan jangka panjang tuh ke depannya mau seperti apa. Jadi kayak masih kamu ngerasa hubungan itu mau dijalanin ke arah mana ke depannya gitu ya. Ini juga bisa saja ada isu yang LDR ya teman-teman gitu loh ya. Ada yang LDR ya. Ini udah mulai jarak jadinya juga semakin mempersulit situasi gitu ya. Atau ke depan hubungan ini mau seperti apa. Kita lihat dulu perasaan dia ke kamu gimana saat ini. Perasaan dia ke kamu ya. Di sini sebenarnya kalau Sora lihat, dia itu selalu merasa ada koneksi batin sama kamu ya, koneksi batin yang sangat-sangat kuat ya. Sekalian itu saling terhubung
Di sini juga mungkin aja ada hubungan karma. Artinya apa? Bisa saja ada hubungan yang memang dia itu apa ya namanya ya? Ketemu sama kamu lagi tuh ada maksud dan tujuan ya. Ini perasaan dia sama kamu sekarang masih sedang apa namanya? Memilih untuk mungkin ya sedang mengontrol dengan hatinya, tapi kalau perasaannya dia punya perasaan yang kuat sama kamu, perasaan kamu ke dia. Kamu lagi bingung sekarang. Ya, kamu bingung mau memang kemana, kamu bingung ya. Satu, kamu bingung mau kemana arahnya orang ini berjalan gitu ya, kayak bingung orang ini maunya apa, ketegasan seperti apa, apakah mau udahan, apakah mau lanjut atau gimana gitu ya. Tapi di satu sisi kamu juga bingung apa yang dia mau gitu ya, apa yang dia mau kamu bingung, dan kamu juga bingung apakah kamu harus memilih untuk meninggalkan dia tegas atau gimana nih gitu ya. Yang mengingat kamu terus di pelupuk matanya ada energi seperti apa ya teman-teman. Yang pertama, jelas dia ingat kamu terus di pelupuk mata dia karena di sini memang ada energi koneksi secara jiwa. Ini bisa saja meskipun kalian tidak ada pertemuan secara fisik, tidak ada komunikasi secara fisik ataupun secara diucapkan gitu ya teman-teman. Tapi di sini ada koneksi secara batin. Ya, ada komunikasi secara jiwa. Di sini dia juga ngerasa kayak jiwanya dia meskipun jauh dari kamu kok seperti merasa masih kepikiran, merasa masih dekat sama kamu gitu ya. Dan di sini dia tidak bisa membohongi, kayaknya ada ikatan jiwa di antara kalian, di antara kegelisahannya dia itu masih dia sangat-sangat rasakan gitu ya. Hanya gitu ya, yang dia rasakan juga saat ini, kenapa dia masih itu, dia sedang bingung terhadap pilihan yang harus dia ambil ya, apa yang harus dia utamakan dulu saat ini kalau Sora lihat ya. Jadi bisa saja memang di sini ada manipulasi dalam artian kamu mungkin harus memilih antara kamu atau pekerjaannya, kamu atau keluarganya, mau udahan atau mau lanjut. Intinya tuh ada pilihan di sana teman-teman. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan orang ini kalau Sora lihat kayak masih maju mundur untuk yang namanya terikat gitu ya. Jadi kayak antara aku siap nggak ya udah terikat, atau sebenarnya belum siap untuk terikat. Kalau udah ngomongin relationship kan pasti di sana ada kewajiban ya, otomatis dalam tanda kutip ada keterikatan ya teman-teman. Gitu loh ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat saat ini ya, dia tuh masih dalam situasi yang aku belum bisa banyak gerak, aku situasinya seperti sekarang gitu ya. Kalau Sora lihat ya dia bingung gitu ya. Aku masih penuh dengan situasi yang penuh dengan keterbatasan, situasi yang penuh dengan ketidakmampuan gitu ya. Kenapa? Karena ya ada posisi bingung dengan keputusan yang mau diambil, tapi koreksi batin ada, situasi keuangan gak cukup, dan orang ini kayak masih gak yakin dia siap atau tidak gitu ya. Tapi kalau Sora lihat, dia itu masih punya energi, dia itu sayang sama kamu, dia itu masih punya energi suka sama kamu ya. Dan hasrat dia ke kamu tuh masih sangat-sangat kuat ya. Jadi itu yang jadi makin bikin dia tuh bingung sebenarnya ya, aku tuh harus gimana ya. Aku ngerasa hasrat aku baik secara fisik ataupun secara rasa itu sangat bergelora, dia sangat suka sama kamu. Tapi di satu sisi kalau Sora lihat yang tadi Sora udah bilang, dia sadar tentang ketidaksiapan dia gitu ya. Dia merasa hubungan ini kayaknya memang mungkin harus berakhir gitu ya, karena mungkin apa, sudah tidak ada kesempatan kedua. Untuk apa? Mungkin untuk dia yang apa namanya berbohong sama kamu. Mungkin di sini juga ada manipulasi, di sini juga ada apa namanya situasi yang gak jelas gitu ya. Tuh dia sadar gitu ya kalau dia itu belum stabil. Dia juga masih punya ya bagaimana perilaku dia sama kamu. Itu kan dia juga sadar gitu ya kalau aku tuh belum stabil ke kamu gitu ya. Jadi kayak yang ngerasa bahwa apakah hubungan ini tuh ada pesimisme di sana gitu. Ada ketidakyakinan gitu ya. Kayak masih mungkin gak ya hubungan ini dilanjutkan, karena kalau Sora lihat di sini juga ada energi di mana dia itu ngerasa mentok gitu ya, teman-teman. Apalagi soal ini hubungan mau sedang berada dalam mungkin yang dalam pernikahan, mau tetap tetap dalam pernikahannya atau enggak gitu ya. Tapi di satu sisi lain dia itu merasa ada energi di mana dia tahu gitu ya kalau hubungan ini mesti diperjelas mau ke arah pernikahan enggak. Sedangkan dia itu merasa aku masih harus, dia sadar diri, refleksi dirinya dia sendiri adalah kok aku sepertinya belum siap
Aku masih banyak hal-hal yang belum aku selesain, masih mungkin sekali ada trauma-trauma di sana gitu ya. Jadi sangat mungkin sekali dia tuh jadi kayak ngerasa kayak aku bisa gak ya gitu loh. Dia melihat dirinya sendiri dan melihat keadaan itu dia merasa belum siap ya. Dan di sini kalian itu punya sisi mirroring sebenarnya. Apa yang kamu rasain itu dia rasain juga. Sebenarnya di satu sisi kamu pun kayak ini udah tepat belum ya pilihan aku sama orang ini udah tepat gak ya yang buat aku gitu ya. Kalian soal lihat di sini. Nah, tuh. Dia sadar, dia sudah melukai kamu. Ya, dia melukai kamu dengan mungkin di sini ada yang dia tutupin tadi yang Sora udah bilang, sesuatu yang buat kamu mungkin ngerasa sakit karena dia hianatin gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dan dia ngerasa itu juga mungkin yang kayak itu yang ngebuat dia pesimis. Aku nggak yakin dapat kesempatan kedua. Sora, kalau dia sayang, kenapa dia ada energi pengkhianatan? Kita coba lihat ya. Kenapa dia seperti itu? Cepat aja. Satu, memang tidak bisa mengontrol hasrat dan keinginan diri ya. Jadi kayak ibaratnya, kenapa makan nasi goreng aja nggak cukup, harus nambah sama ayam panggang, mesti nambah lagi sama sop apa misalnya kayak gitu ya. Kenapa kok nggak cukup sih nasi goreng doang nggak cukup gitu ya? Kan kadang orang nggak cukup ya nambah sate lah, nambah yang lain. Karena tidak bisa mengontrol keinginan hati ya. Itu dia. Jadi di sini memang ada masalah hati, tidak bisa mengontrol hati ya. Kedua, dia memang senang tipenya yang sembunyi-sembunyi, nutupin gitu ya. Jadi kalaupun dia backstabbing ya, kalaupun dia pengkhianatan sama kamu, ada hal yang mungkin sebenarnya dia nggak suka, ada hal yang dia nggak serak, ada hal yang dia kepengen, ada yang jadi unek-unek dia lah intinya, tapi nggak dia sampaikan ke kamu. Jadi memilih untuk didiamkan aja, lalu mungkin cari pelarian, cari apa. Jadi apa yang keinginan hati dia itu dia nggak sharing gitu ya. Karena apa? Ya belum tentu kamu mau terima kan kalau dia bilang aku mau lebih daripada satu, atau aku penasaran sama si ini, atau aku itu, atau aku lalalala gitu ya. Ya, dan ini memang kalau Sora lihat orang ini tuh hatinya itu memang masih, bahasanya tuh bahasa Sora, hatinya tuh goyang gitu ya, hatinya tuh belum jejak, hatinya tuh belum stabil gitu ya. Tapi kenapa sih ada energi di sini dia ngelihat kamu terus di pelupuk matanya? Karena kalau Sora lihat dia tuh tahu dia tuh nggak stabil ya. Dia tuh nggak stabil, jadi pikiran soal kamu pun on off akhirnya. Walaupun dia kelihatannya baik-baik aja ya, Sora lihat baik-baik aja itu juga nggak permanen gitu ya teman-teman. Dan dia tahu tanpa kamu itu dia bisa merasakan dia itu oleng gitu ya. Ini tuh nggak seimbang, ini tuh nggak seimbang, ini tuh nggak fair. Ya balance itu kan ngomongin soal fair juga gitu loh ya, adil gitu ya. Dia ada energi, dia ngerasa bahwa sadar gitu. Aku tuh nggak adil ya sebenarnya ke kamu gitu ya, giniin kamu gitu ya, nggak adil deh gitu ya. Di sini dia mulai merasa ada energi seperti itu tuh. Semakin jelas energinya dia diingatkan sama alam semesta ini, banyak pertanda juga melalui alam semesta kayak kamu tuh kalau kayak gini tuh nggak adil loh buat dia, nggak adil gitu loh ya. Jadi diingatkan dan diingatkan juga kalau kalian ternyata masih terhubung ya. Oke? Apalagi dia ngerasa bersalah sama kesalahan ini semua. Ini masalah yang ada sekarang, dia tahu bahwa itu banyak dari salahnya dia. Ya, dia banyak dapat istilahnya, ini tuh situasi jadi masalah karena ada situasi masalah di antara kalian. Itu juga karena dia sendiri yang buat masalah. Gitu. Jadi dia diingetin terus sama kesalahan dia, jadi dia ngerasa bersalah, ya. Selain memang dia teringat kamu terus, antara kangen, galau, ngerasa bersalah, terbayang-bayang kamu terus, itu juga energi yang campur aduk di sana teman-teman ya. Dan dia tahu gitu ya, aku tuh jadinya semakin sulit karena situasi sekarang tidak bisa membaik ya. Dia kalau Sora lihat banyak di sini yang belum siap untuk menghadapi kamu secara mental ya. Terus Sora kalau udah tahu Sora, kenapa dia nggak ngadepin aku kan gitu kan? Ya itu memang memang logika sehatnya langkahnya seperti itu. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, dia tuh kayak masih belum siap teman-teman. Secara kesiapan mental untuk ngadepin kamu, nyelesain ini. Itu loh sebenarnya. Makanya kenapa tiap di pelupuk mata ingat terus. Ya kenapa? Tapi di satu sisi lain keingetan, tapi di satu sisi lain dia juga belum siap ngadepin kamu. Ya. Dia tahu gitu ya, kamu sayang dia, dan dia juga di sini ternyata masih punya energi dia sayang sama kamu. Ya, tapi itu loh ya. Dia juga sadar, aku belum beres dengan diri aku sendiri. Itu loh ya, masih banyak shadow-nya aku, masih ada sisi-sisi bayangan aku yang belum kelar.
dan apa namanya, kamu juga mungkin sedang berusaha untuk healing diri kamu sendiri dulu gitu loh ya. Apalagi di sini energi kerinduan dia tuh sebenarnya sangat besar. Dia kangen, kepikiran kamu, dia berharap kamu nyariin dia juga, tapi ketidaksiapan mental dia di satu sisi lain itu jadi masalah. Tuh. Orang ini mulai kepikiran ngebayangin kayak nanti kalau ini begini gimana, nanti kalau begitu gimana, nanti kalau apa ya, nggak siap mental aja udah simpelnya gitu, nggak siap mental kalau Sora lihat. Tuh, dia itu kayak tidak berani ngadepin resiko kalau ngadepin ke kamu gimana, harus ngejelasin, harus ada ketegasan, energi yang terintimidasi, apalagi dia yang salah loh, ya. Dia kayak, aduh Sora kok pengecut, ya memang itu energi apa adanya, yang Sora tangkap begitu, mau ngomong apa, ya. Tuh, ketakutan, ngerasa bersalah, takut. Mungkin di sini juga ada yang beresiko ya, mungkin nggak semua sih. Kayak mungkin kamu minta balik semua bantuan yang kamu pernah berikan sama dia, atau kamu ungkit semuanya. Ya Sora bukan bilang kamu tukang ungkit-ungkit, ada kan yang beberapa kayak, udah deh kalau kayak gitu kamu balikin aja. Anakku udah bantu kamu secara misalnya finansial atau apa kayak gitu loh ya. Tuh. Dia kayak masih belum, dan dia takut kamu akan tolak dia ya. Selain dia takut ya dengan resiko tadi ya, karena dia kan nggak siap. Kalau misalnya kamu bantu dia secara keuangan, kamu minta balik, dianya nggak siap. Terus kalau misalnya kamu nolak dia gitu ya, kamu nggak bisa terima, kamu marah, kamu kecewa, lalalala, itu dia takut juga, dan takut ditolak sih kalau yang Sora lihat. Jadi dia kayak berusaha masih, ya udah aku ikutin dulu energi situasi dan keadaan ini gitu ya, untuk nanti dilihat ke depannya tuh bisa gimana ya. Jadi kayak masih memantau situasi dan keadaan, kira-kira bisa gimana ya ke depannya gitu ya. Mungkin gak sih bisa pelan-pelan untuk situasi membaik dengan waktu, itu ada yang di dalam pikirannya dia gitu ya. Yang di dalam pikirannya dia. Yang pertama, dia itu then I will ever let go. Dia itu sebenarnya lebih sayang sama kamu daripada apa yang sebenarnya dia pikirin gitu ya. Tapi ketakutan dia juga besar. Tuh, dia tahu dia harus fokus dulu sama dirinya sekarang, karena memang dirinya juga belum kelar dengan masalahnya, ketakutannya, komitmennya. Dan dia ngerasain energi kamu tuh sebenarnya sangat-sangat kuat ke dia ya. Dia bisa rasain itu kok. Tuh, dia takut nih, energi takut, scared, fear, deh tadi semua begitu. Dia tuh takut gitu loh, ngadepin kamu tuh takut, belum siap secara mental. Tuh, aku pingin chatting kamu, nanti kamu nolak aku. Makin kena mentalnya aja sekarang udah nggak bagus gitu ya. Makanya sekarang aku memilih untuk menghindar, biarkan aku berdealing dengan ketakutan aku, kekhawatiran aku, akhirnya dia telan deh tuh gitu ya ibaratnya. Apa yang mungkin terjadi ke depannya di antara kalian. Tolong ya, ini terima apa adanya nih, aku kocok ya depan mata ya, aku nggak manipulasi ya. Kalau terima bacaan itu tolong jangan marah-marah teman-teman ya. Aku dimarahin terus, kemarin katanya Sora nih kamu nggak perempuan ya, kamu aku suruh nunggu 5 tahun lalalala, lama banget lalalala gitu. Intinya pokoknya kayak kesannya tuh aku nggak berempati gitu ya. Teman-teman, aku baca energi apa adanya ya. Dan ingat ya, semua makanya aku tuh sebenarnya nggak suka kalau kasih tauin waktu gitu. Nanti kalian tuh kesannya tuh kayak langsung kalau nggak siap mental tuh nyalahin lah, aku nggak berempati lah, kok lama banget kok. Aku cuman bacain energi dari bacaan apa adanya ya. Itu ya, dan itu cumalah sebuah prediksi waktu. Aku bisa jadi salah, aku nggak pernah ngeklaim aku yang paling benar gitu loh ya. Dan tolong jangan langsung bilang aku tuh nggak punya empati ya. Kesannya aku manusia kejam. Kalau aku manusia nggak punya empati, aku bohongin kamu gitu loh ya, supaya kamu punya pengharapan yang nggak sesuai dengan kenyataan gitu kan, gitu loh. Kalau aku nggak punya empati, nggak aku bacain tiap hari, aku nggak peduli masalah, misalnya ya masalah hidup kalian kok, bukan masalah hidup aku kan, nggak kayak gitu kan aku gitu loh. Jadi tolonglah. Dan yang sedihnya yang lakuin itu sesama perempuan loh ke aku. Ya ampun, kamu bilang aku bukan perempuan, yakin kamu yang bukan perempuan. Aduh teman-teman, itulah yang buat aku tuh sebenarnya sedih, capek, kadang-kadang tuh nggak semangat, jadinya nggak kepengen untuk terlalu nanggepin gitu ya sebenarnya gitu loh. Karena aku diserang dulu sih sebenarnya gitu loh. Entahlah ya, kan ada masalah apa gitu ya. Kita lihat ya ke depannya tuh, maaf ya curhat, namanya juga sahabat gitu ya.
Untuk teman-teman tolong yang komentar kayak sabar Kak Sora, aku udah sabar gitu. Kalau aku nggak sabar, aku udah nggak bikin konten lagi gitu. Aku sabar, tapi kan aku juga manusia, aku juga punya unek-unek kan gitu loh. Aku juga ada sabar, ada batasnya. Jadi aku harus pick up juga. Jadi untuk kalian yang komen sabar Kak Sora, sabar, bacalah komentar di bawah, bacalah tiap hari aku bikin konten digituin. Coba kamu jadi aku, ntar kita ngobrol lagi ya, gitu kan ya. Dan aku tuh udah nggak maki-maki ngeluarin kata-kata kasar tuh, menurut aku juga aku udah usaha gitu ya. Bentar ya. Oke, kita lanjutin ya. Apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini? Teman-teman, kalau Sora lihat tetap harus waspada ya, karena hubungan ini bisa saja adalah saling masih tarik menarik, tapi di sana masih ada memang masalah dengan seductions, masalah dengan hawa nafsu, masalah dengan hasrat ya. Jadi mungkin orang ketiga ini pun ada masalahnya, adalah masalah orang ketiga. Dan di sini kayak ada bersenang-senang. Artinya apa? Sangat mungkin banget hubungan ini ke depannya itu masih sulit untuk dalam tanda kutip dipertahankan gitu ya. Kenapa? Karena masih ada situasi tentang orang ketiga ya teman-teman, dan masih kayak situasi itu terulang lagi ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, kalau kamu punya fokusnya nggak buat, dalam tanda kutip nggak buat serius gitu ya, mungkin kamu masih bisa sama orang ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu tujuannya untuk serius ke depannya, kalau Sora ini yang perlu diperhatikan adalah ini bukan hubungan yang mungkin bisa kamu harapkan sih kalau Sora lihat ya, karena di sini ada kayak fun kayak gitu loh. Jadi bukan hubungan serius, dan di sini masih ada hawa nafsu yang mungkin tidak bisa terkontrol kayak gitu ya. Kalau saran Sora sih mungkin ya lebih banyak untuk silakan dikomunikasikan dengan jelas ya, persiapannya seperti apa. Kalau Sora di sini bukan nggak mungkin ya orang ini itu, jadi nggak mungkin Sora orang ini cari saya lagi. Kalau aku bilang tidak dalam waktu dekat, karena masih ada banyak ketakutan dan kekhawatiran. Dan kalau masalahnya kalau datang lagi tapi hanya untuk apa namanya sesuatu yang nggak serius, apa kamu masih mau gitu ya? Karena di sini kalau Sora lihat dia hanya mengambil waktu untuk nanti akan ada mulai lagi gitu loh, datang lagi ke kamu, tapi masalah yang sama akan mungkin terulang lagi gitu ya. Memang di sini ada sesuatu yang membuat kalian terhubung, tapi kalau saran dari Sora, coba deh ambil pembelajarannya gitu ya. Silakan dikomunikasiin aja, karena Sora baca apa adanya. Karena kalau enggak ini akan jadi selalu jadi beban, masalah yang sama itu lagi gitu ya, lalu jadi perdebatan karena ternyata ketidaksiapan mentalnya dia belum kelar gitu ya. Tuh. Masalah berulangnya memang harus diberesin. Jadi kalau selama belum ada pemberesan untuk masalah tadi, belum dia dalam tanda kutip dianya belum mampu, atau kamunya belum bisa nerima kondisi kalau ternyata dia masih suka begitu, saran Sora jangan dilanjutin ya. Karena kalau Sora di sini ini akan jadi beban, malah hanya akan jadi bikin masalah yang nyakitin kamu, ngelukain kamu juga, mungkin ngabisin energi kamu juga, malah juga jadi kasih kamu stres. Kamu bisa mencoba untuk ketemu sama orang lain. Kamu enjoy dulu diri kamu dan kamu ketemu sama orang lain. Kenapa? Karena Sora cuma bisa bilang kalau kamu tetap mau ngarepin sama orang ini, mungkin yang bisa kamu harapkan hanya sekedar dalam tanda kutip fun ya, gitu loh. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Sora cuma baca apa adanya. Tolong jangan serang aku. Ya aku udah ingetin. Kalau kamu mau tetap sama orang ini, it's not for serious. Tapi kalau kamu mau sama serius, mungkin coba sama yang lain. Ya, tuh. Nanti akan ada komunikasi kalau dia mulai chat kamu lagi, mulai senggol-senggol kamu lagi. Tapi masalahnya adalah pilihan di tangan kamu. Kalau dia nggak bisa tegas, kalau kamu mau antara dua, mau tolerir dia terus seperti itu, atau kamu yang move on dan coba untuk ketemu sama orang baru. Intinya gitu sih. Terserah kamu mau terima bacaan aku apa enggak. Aku cuma baca apa adanya ya. Jangan aku diomelin terus bun. Ya, ampun banget jadi tarot tidur ya. Kalau bacaan nggak sesuai, diomelin. Yang berbuat siapa? Kita terus dijadiin tong sampah. Ampun dah, ampun bunda-bunda, ayah-ayah, ratu-ratu dan raja-raja. Ada Pisces, cek ya Sun Moon Rising ya. Gemini, santai aja, santai, cuma bacaan YouTube kok ya. Sagittarius, Aries, Taurus, dan Libra. Nah ini Libra bagus nih, pertimbangan artinya. Sama Capricorn, dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus, sama sifat dari astrologi itu sendiri. Aku tuh juga manusia biasa ya, jadi dibilang sabar, udah sabar, ampun banget dah ya.
Aduh, diomelin terus, disalahin melulu. Padahal aku loh di sini bacain buat kamu tiap hari, hibur kamu, dukung kamu. Sama orang yang hibur kamu, dukung kamu aja, tetap aja diteken. Gimana sama orang lain? Coba deh. Ya, teman-teman yang suka neken, teman-teman suka berkomentar, ngebully, neken dan sebagainya. Aku tuh udah kasih loh sama kalian energi terbaik yang aku bisa kasih. Balasannya boro-boro dapat super stiker, yang ada dapat maki-maki. Aku tuh segini ya teman-teman, kamu tuh bilang makasih aja aku udah seneng banget. Kalau memang belum masih ada keterbatasan, belum bisa kasih dana lah ibaratnya, aku nggak apa-apa, tapi minimal jangan maki-maki aku lah, jangan marah-marahin aku gitu loh ya. Jadilah manusia yang berhati nurani ya. Orang lagi kerja diomel-omelin, aduh ya. Kamu rasain deh kalau kamu lagi kerja terus kamu nggak salah, kamu diomelin rasanya gimana ya. QTKJ VRDU WZSP XTIU HY. Ya, 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Maaf ada sesi curhatnya karena kita kan sahabat. Kamu curhat kolom komentar, aku curhat di sini. Maafin ya. Sampai kita ketemu di channelnya video berikutnya atau di Nisana Sora, main juga ke sana. Makasih dukungan dan terima aku apa adanya. Bye bye.